Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Wala takilna ila tadbiri anfusina fal abdu ya'jizu an islahi ma fasada. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudari wal ali was sahbi wal atba'i wasyuhada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihata ila Rasulillah Sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa yu'idu alaina min siddiqihi wa amanatihi wa tablighihi wa fatanatihi lana wa walidina wa auladina wa liman haqqul wajibati alaina wa liman ahsana ilaina fid din. Summa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal ali kulli minhum as-sahabati ajma'in khususan ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا أربعة الأئمة المجتهدين وعلينا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح والدينا لمشايخنا ولمعلمينا ولمن حق الواجبات علينا خصوصا شيخنا عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر Syekhina Ki Haji Al-Madhi bin Haji Munadi, Ki Haji Marji bin Haji Muhammad Nur, Ki Zainal Abidin bin Ahmad Munawwir, Mbah Munawwir bin Ahmad Marsum, Sumilar Ahmad Warson bin Ki Munawwir bin Abdullah Rasyad, Ki Ali Ma'sum bin Ahmad Ma'sum bin Abdul Karim wa usulihim wa furu'ahim annallaha taghashahum birrahmah wal maghfirah wan nur wal hur wal qusur wa syafa'ati rasul fa innallaha malikun rabbun ghafur la hadratir rasul summa ila arwahi fil ajsadil hadirin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat tawil umurana fi ta'atik wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin lana wa walidina wa dzurriyyatina ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Al-majlisus salis was salasun fi bayani fadilatil insan. Bermula ini majlis yang 33, keterangan tentang keutamaan manusia yang disebut sebagai al-insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad dan sungguh laqad karramna kami telah memuliakan bani Adam, yaitu keturunan Nabi Adam. Jadi ayat ini menyebut bukan orang beriman ya, bukan orang bertakwa,
tapi Bani Adam. Artinya manusia secara fisik adalah keturunannya Nabi Adam yang kata Al-Quran, alam a'had ilaikum ya Bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Bani Adam ini manusia tapi levelnya level rendah ya. Jadi Bani Adam masih berkawan sama setan. Alam a'had ilaikum ya Bani Adam alla ta'budus syaitan. Jadi yang namanya si Tagor, yang namanya si Engkoh, yang namanya si Ucok, si Butet, itu berhak disebut Bani Adam. Si Simon ya, si Ahmad, itu semuanya Bani Adam, keturunan Adam. Bani Adam ini dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna Bani Adam. Pakai apa? Bihusni surah, dengan rupa yang indah ya. Wal mazajil a'dal wa'tidalil qamah, punya keseimbangan dan punya bentuk tubuh yang berdirinya lebih atau paling indah dibandingkan makhluk yang lain ya. Mau hewan, mau binatang ya, bentuk kita paling indah. Wa tamyizu bil aqli, juga diberikan kemampuan bisa membedakan ya, dengan dianugerahi akal. Wal ifhami bin nutqi, juga mendapatkan faham dengan bahasa ya, bicara pakai omongan ya. Selain manusia ada nggak yang bisa ngomong? Ya bisa ya, misalnya monyet ngomong sama-sama monyet pakai bahasa dia ya. Tapi kita nggak pernah menemukan buku terbitan Profesor Monyet gitu, nggak ada gitu ya. Jadi manusia diberikan kemampuan untuk berbicara dengan logika ya. Wal isyarati wal khatti ya, pakai bahasa isyarat dan juga tulisan ya. Jadi kita bisa nulis, bisa pakai isyarat. Jadi yang pergi ke luar negeri kalau sudah dibekali bahasa Arab, bahasa Inggris lumayan ya. Nah, tapi kalau udah mentok bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa pakai bahasa isyarat ya, itu bisa ya, bisa ya. Ila asbabil ma'ashi wal ma'adi wat tasalluti ala ma fil ardi. Jadi bisa diberikan aneka macam sebab musabab sehingga bisa menghasilkan ma'isyah, kehidupan, dan beradaptasi wat tasallutu ala ma fil ard, beradaptasi dengan bumi ya. Kita bisa beradaptasi di alam ini. Ada yang tinggal di pegunungan, hidup ya. Ada yang tinggal di tempat yang nggak pernah hujan, hidup ya. Ada yang tinggalnya di lautan, hidup. Kemampuan kita beradaptasi ya, subhanallah. Wattamakkuni fis sinaati, dan juga diberi kemampuan memungkinkan bisa mencipta. Bisa ya, kalau rumah kita alhamdulillah dari zaman dulu sampai zaman sekarang berubah ya. Dulu dari kayu, sekarang ada yang dari marmer. Dulu masjid ini nih dari kayu, wah sekarang udah berubah. Kenapa? Diberikan kemampuan. Coba burung, dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, sarangnya berubah nggak kira-kira? Nggak berubah, segitu-gitu aja. Buaya ya sarangnya ya begitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali ya. Ila ghairi zalik, dan lain-lain sebagainya yang merupakan keutamaan manusia dibanding makhluk yang lain ya. Wa min dzalika ma dzakarnahu
Ibnu Abbas wa huwa anna kulla hayawanin, kata Ibnu Abbas semua hewan itu yatanawalu ta'amahu bifamihi, dia kalau mau mencapai makanannya itu pakai mulut ya. Ayam kalau makan yang maranin makan adalah mulutnya. Kerbau gitu ya, semua semua binatang begitu tuh, kalau makan mulutnya maranin makanan. Ikan, wah dia pakai mulut gitu ya, sendiri. Illal insana, kecuali manusia, fa innahu yarfa'ahu ilaihi biyadihi ya, tangan yang ngambil dihantarkan ke mulut. Karena itu kata Allah, walaqad karramna bani Adam, dibanding makhluk yang lain kita ini paling dimul. Nah karena itu pantas gak kita bersyukur kepada Allah? Pantas banget berterima kasih kepada Allah. Coba kalau kita dijadikan burung, masya Allah, itu kita jadi kucing, coba makan ya begitu. Sehebat-hebatnya macan ya, pernah nggak nangkep rusa dagingnya ditambus dulu, dibakar? Ada nggak kira-kira? Nggak pernah, apalagi digoreng. Kalau kita udah digoreng pakai bumbu lagi macam-macam, nah gitu ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut anak Bani Adam ini baik di darat maupun di laut. Kalau di darat ini alad dawabi wassufun, pakai kendaraan, ada yang naik kuda ya, ada yang naik onta dan lain sebagainya. Di laut ada yang pakai getek ya, wassufun ya. Kalau hewan bisa nggak dia ya, kucing nyebrang bikin perahu bisa nggak kira-kira? Agak bisa gitu ya. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan mereka rizki yang thayyib, rezekinya yang cakep-cakep. Apa? Al mutaladzizat mimma yahsulu bi fi'lihim, makanannya yang lezat-lezat ya. Bahkan kita boleh milih ya, makanan yang lezat. Kalau kucing kagak bisa milih dia ya, makan tikus mentah gitu ya. Kalau yang udah digoreng sisa gitu ya, kecuali nyolong gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Wa faddalnahum ala katsirin, kami berikan keutamaan mayoritas min man khalaqna tafdila, dari aneka yang kami berikan keutamaan. Ya ada pohon-pohon, ada yang pohon itu utama tapi manusia lebih utama. Hewan ada yang punya keutamaan tapi manusia tetap lebih utama. Rawa an Wahb bin Munabbih anna Nabiyya alaihi salatu wassalam qala man sallama alayya ashran faka'annama a'taqa raqabatan, siapa yang mengucapkan salam kepada saya 10 kali seakan-akan dia memerdekakan satu budak ya. Jadi yang pergi umroh ya, kalau bisa waktu di Madinah hadirin ke rodohnya sehari 5 kali. Wah bisa nggak kira-kira ya? Susah. Kalau susah ke rodoh 5 kali, ya udah ke depan makam Nabi aja ya. Nah itu ucapin assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau sehari 5 kali, biasanya 3 hari udah 15 kali. Wah masya Allah ya. Kenapa? Karena alam ini hadirin Allah ciptakan bentuknya, gambarnya rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang bilang, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak mencipta alam ini. Jadi contoh kita manusia itu dikutip sama Syekh Abdul Rahim Al-Qadhi dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar. Kita ini, tubuh kita tulisannya adalah tulisan huruf nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala ya, ra'suna mudawwarun kalmim, kepala kita bulat.
mirip seperti huruf mim. Ya walaupun ada yang benjol gitu ya. Itu kan kalau huruf Arab ada yang kaligrafi kan. Kaligrafi macam-macam, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kotak gitu kan. Kepala manusia itu adalah bulat. Wal yadan, kedua tangan nih, tangan ya. Kalha, tangan bersama badan ini dijadikan seperti huruf ha ya. Wal batnu kal mimis tsani, perut seperti huruf mim yang kedua, mim ha mim. Kaki itu kadal ya. Dua kaki kita mirip seperti huruf dal. Jadi kalau kita tulis Muhammad ya, mim ya, kita sambung ke huruf ha, sambung lagi huruf mim, sambung lagi huruf dal, mirip orang lagi tidur terlentang ya. Kepala kita berbentuk huruf mim, badan sama tangan kita berbentuk huruf ha, perut kita berbentuk huruf mim, kaki kita berbentuk huruf dal. Kata Allah, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Dan bukan cuma kita yang tulisannya Muhammad, hewan juga. Lihat kucing, itu kepalanya, kalau kucing kita tidurin terlentang itu ya, nah itu kepalanya huruf mim, tangannya yang depan huruf ha, perutnya huruf mim, kakinya huruf dal. Muhammad. Semua hewan dibikin begitu kecuali babi ya. Nah babi itu nanti orang nggak bakal masuk neraka kalau tubuhnya masih tulisannya Muhammad. Nggak berani itu api neraka makan. Neraka baru makan kalau orang itu tubuhnya sudah berubah menjadi babi. Nah begitu dakwil akbar. Kenapa berubah jadi babi? Di sini dia makan babi gitu ya. Jadi siapa yang di dunia makan babi silakan, besok bakal ditambus di mana? Di api neraka. Pohon juga begitu hadirin, lihat pohon. Pohon itu buahnya bulat ya. Mayoritas buah-buahan itu berbentuk huruf mim. Dahannya itu ya seperti huruf ha ya. Daunnya, bunganya mirip seperti huruf mim. Rantingnya seperti huruf dal, tulisannya tetap Muhammad. Alam semesta Allah ciptakan itu. Maka bersolawat, bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rukun di dalam ibadat solat kita. Coba-coba kita solat tidak membaca solawat, sah nggak solat kita? Tidak sah. Maka ketika kita solat hadirin, tulisan Muhammad itu berubah menjadi Ahmad. Berdiri kita ya, ketika qiyam berdiri, tubuh kita mirip seperti huruf apa itu? Huruf alif ya. Ketika kita ruku, badan kita berbentuk huruf ha. Ketika kita sujud seperti huruf mim, dan ketika duduk seperti ini nih, huruf kita seperti huruf dal. Alif ha mim dal. Ahmad. Nah ini Munabbih telah meriwayatkan siapa yang mengucapkan salam 10 kali kepada Nabi Muhammad seperti memerdekakan budak. Rawa anna Amr bin Ka'bin wa Aba Hurairah radhiyallahu anhuma dakhala 'ala Nabi. Sahabat Ka'ab ya, Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah pernah mendatangi Nabi. Mereka berdua bertanya, faqala ya Rasulullah, man a'lamun nas? Manusia ini makhluk yang paling mulia dibanding seluruh makhluk yang lain. Nah manusia yang paling mulia ini yang paling alim yang mana? Yang paling pinter yang mana? Qala al-aqilu. Manusia yang termulia adalah manusia yang berakal, yang punya akal, menggunakan akal. Kalau dibilang punya akal, ada nggak manusia yang nggak punya akal? Punya akal semuanya, tapi tidak menggunakan akal. Jadi berakal bisa artinya
memiliki akal, tapi yang lebih tepat menggunakan. Manusia yang paling alim adalah yang menggunakan akalnya. Qala man a'badan nas, di antara manusia yang berakal itu siapa yang paling memposisikan dirinya sebagai hamba? Kan kita dijadikan manusia ini primer, tujuan utama kita mengabdi kepada Allah, ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tugas primer, ya. Adapun kalau kita jadi pejabat, ya, birokrat, politisi, pedagang dan lain-lain, itu hanya tugas sekunder saja, ya, tugas sampingan saja, ya. Kata Nabi, orang yang paling mengabdi kepada Allah adalah orang yang berakal, ya. Jadi sholat juga harus pakai akal, diam di masjid juga harus pakai akal. Qala man afdalun nas, terus yang paling afdal orang yang berakal itu siapa? Siapa yang paling afdal? Apa yang paling kaya, yang paling ganteng, atau yang paling jabatannya tinggi? Qala al-aqil, kata Nabi, tetap orang yang paling afdal, yang paling alim, yang paling ta'abud adalah orang yang berakal. Likulli qaumin ra'un wa ra'il mu'min al-aqlu, setiap kaum punya pemimpin, ya. Likulli qaumin ra'un wa ra'il mu'min al-aqlu, setiap kaum ada pemimpinnya, dan pemimpin orang beriman itu adalah akalnya. Likulli qaumin ghayatun wa ghayatul ibad al-aqlu, setiap orang beriman punya batas ambang maksimal, dan maksimal ambang batas seorang satu kaum adalah yang paling berakal. Ini akal nih hadirin, kata Ibu Aisyah itu ada 10 macam, ya. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat al-aqlu asyaratu ajza, akal 10 macam, ya, 10 jenis, ya. Khamsatun minha zahiratun, 5 jenis itu akal bagian luar. Wa khamsatun minha batinatun, yang 5 lagi bagian dalam. Jadi akal luar, akal dalam, sama dengan tubuh kita, ada rohani, ada jasmani. Akal juga gitu, ada batinnya yang dalam, ada fisik luarnya. Amma zahiratu, adapun akal yang bagian terluar, fa awwaluha as-sumtu, yang paling luar adalah nomor satunya adalah diam. Jadi orang yang berakal adalah orang yang banyak diam. Kama qala alaihi salatu wassalam, man somata najah, siapa yang diam dia selamat. Oh, kemarin itu hadirin yang vokal cepat mati, ya. Syekh Ali Jaber vokal mati gitu, ya. Siapa lagi itu? Banyak yang vokal-vokal cepat apa namanya? Cepat mati, ya. Yang diem selamat gitu, ya. Coba aja kita vokal di rumah, vokal digaplok pakai centong sama bini karena vokal gitu. Coba kita diomelin diem aja selamat gitu, ya. Masya Allah, yang vokal itu akan celaka. Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, siapa yang banyak omong banyak salahnya, hadirin. Kayak sekarang lagi diadu domba kita, ya hadirin, antara muhibbin yang cinta habaib, yang anti habaib, diadu domba. Bodoh amat, dia emang tukang adu domba, kita jangan kena adu domba. Semua kita keturunan Nabi, ya. Ada nggak yang keturunan monyet di sini? Nggak ada kan, kecuali Darwin, ya. Kalau Darwin memang dia ngaku keturunan. Kalau kita keturunan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam nabi apa bukan? Nabi, keturunan Nabi Adam semuanya kita. Udah nggak usah bingung, udah pasti keturunan Nabi kita. Jadi yang bilang bukan keturunan Nabi biarin aja, keturunannya si Darwin gitu, ya. Bodoh amat gitu, ya.
Jadi man somata naja, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Yang kedua wasani al-hilmu, ciri orang berakal itu santun, ya. Santun sama anak, santun sama istri, ya, santun sama tetangga, santun di masjid, santun. Santun itu hilim, ya. Ucapannya bagus, pikirannya bagus, perbuatannya juga. Nah, itu tanda orang berakal. Biar kita dikatain, tetap kita santun. Biar kita disakitin, tetap kita santun. Itu tanda orang berakal. Jadi orang yang berakal itu dia tetap santun, ya. Yang ketiga at-tawadhu. Orang yang berakal itu pasti tawadhu, ya. Jangan petantang petenteng becicilan, ya. Dipikir dia yang paling apa? Yang paling pinter, yang paling kaya, yang paling sakti. Kagak taunya yang paling drop gitu hadirin, ya. Jadi tawadhu itu ciri orang yang berakal. Orang yang berakal artinya orang yang menggunakan akalnya, dia siap menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati, ya, bukan rendah diri, ya. Itu rendah hati. Kama qala alaihi salatu wassalam, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, Allah angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang takabur, Allah rendahkan. Jadi nggak ada orang takabur yang sukses. Orang takabur rata-rata hina. Warrabi'u al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tanda orang berakal bagian luar yang keempat, amar ma'ruf nahi. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Anaknya disuruh sholat, anaknya disuruh ngaji, istrinya suruh, ya. Al-Quran itu hadirin punya hak. Berarti kita punya kewajiban. Hak Al-Quran apa? Dikhotamkan setahun minimal 2 kali, ya. Jadi kalau kita ngaku, ya, raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman. Kita ngaku Quran imam kita, ada kewajiban kita terhadap Al-Quran, menghatamkan Al-Quran paling bolot setahun 2 kali khatam. Jadi kalau setahun kagak khatam 2 kali, lah jangan ngaku-ngaku kita pemimpin kita adalah Al-Quran, gitu hadirin. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Tanya bini, ya, tahun ini udah khatam belum? Ini kan udah bulan Safar, ya, betul gak? Muharram, Safar, mau masuk Rabiul Awal. Nah, tanya bini, udah khatam belum? Kata bini, abang udah belum? Lah gua kagak bisa ngaji. Lah bagaimana lu bang kagak bisa ngaji? Subhanallah, ya. Ngaji itu hadirin nggak perlu masih kecil, udah tua juga kudu. Ya gue malu udah tua kagak bisa ngaji. Lah kagak bisa, harus bisa hadirin. Karena di surga nanti orang ngomong pakai bahasa Arab. Di surga tuh ngomong pakai bahasa Arab, nggak ada bahasa yang lain. Bukannya kagak ada. Kata Nabi, ahibbul Arab li salasin. Cintai Arab karena 3. Li'anni Arabiyyun wal Qur'anu Arabiyyun wa kalamu ahlil jannati Arabiyyun. Saya Arab, kata Nabi Muhammad itu. Wal Qur'anu Arabiyyun, Al-Quran juga bahasa Arab. Dan nanti bicaranya orang surga itu pakai bahasa Arab. Maka sekarang latihan, ya. Gimana latihan ngomong bahasa Arab? Baca Al-Quran, ya. Wal khamisu al-amalus sholih. Yang kelima, beramal soleh, ya. Amal yang cakep-cakep itu bagian luar, ya. Jadi bagian luar yang menanya orang berakal itu dia suka diam, lebih banyak diamnya. Yang kedua dia santun, ya, akhlaknya. Yang ketiga tawadhu. Yang keempat amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima beramal soleh. Wa amal batinah, bagian dalamnya fa awwaluha at-tafakkur. Orang berakal itu suka mikir, tapi bukan jadi kepikiran, ya.
Beda. Kalau yang kepikiran, ya itu lama-lama gila gitu ya. Kalau orang mikir enggak, ya. Berpikir satu saat itu lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat. Coba berpikir, mikir nih gimana caranya supaya Masjid Al-Furqon sholat zuhurnya kayak sholat Jumat. Wah, umumin setiap hari Jumat. Wah, misalnya saudara ini hari Jumat. Waduh, lu mikir itu ya, tahu mikir apa-apaan. Jadi berpikir hadirin ya. Orang berakal itu ciri utama bagian batinnya adalah menggunakan akal untuk berpikir. Wasani al-ibrah, yang kedua mengambil pelajaran, ambil ibroh ya. Umur sudah segini ya, tenaga nggak terlalu kuat. Kita tenaga makin lama makin kuat apa makin lemah? Nah, kalau sekarang masih kuat aja udah kagak sampai ke masjid, besok kalau udah lemah kira-kira nyampe apa enggak? Nyampe kalau udah tit, ya kan? Kalau udah tit baru nyampe. Iya, kalau nyampe diketawain enggak sama karpet? Tawain karpet, nanya sama tembok, "Bok, lu kenal sama dia?" Kata karpet, "Kagak." Lah, ono tanya si lampu, kali terang. Lah kagak, gua kagak kenal sama dia. Tanya kali si Ubin, kali gua kagak kenal sama dia. Kok dia ada di sini? Tahu, nyasar kali. Ya, mau nggak kira-kira kita digituin ya? Ini mumpung kita masih hidup, mumpung masih seger, mumpung masih sehat, hadirin. Jangan ngambek sama masjid. Ada nggak yang ngambek sama masjid? Mana dianya? Ya. Pernah menang nggak? Ada nggak orang yang ngambek sama masjid terus dia menang, masjidnya roboh? Ada nggak? Kagak ada. Dari dulu orang yang ngambek sama masjid pasti yang kalah orangnya. Tahu-tahu mati lah, mati tahu-tahu. Masjidnya tetap apa? Tetap kokoh masjidnya sampai hari kiamat berdiri gitu ya. Jadi jangan coba-coba ngambek, dan juga jangan ngambek sama orang-orang yang ada di mana? Oh, jadi ngambek sama orang yang ada di masjid. Lah kalau begitu main kuat-kuatan, nggak taunya dia duluan yang mati. Lah sama aja gitu ya. Jadi ngapain kita? Itu kan namanya apa? Terprovokasi, nggak ambil ibroh, nggak ngambil pelajaran. Wasalisu al-isti'dhamu dzunub, merasakan, mengklaim bahwa setiap dosa itu besar. Itu orang berakal. Kalau kita punya akal, dosa sekecil apapun itu terasa. Itu kalau para waliullah hadirin, napasnya kagak zikir, dosa besar menurut ukuran mereka. Ya, tarik napas, lepasnya Allah, nggak bersuara. Yang napas apa? Ruh nih napasnya. Ruh itu rih angin, ruh sama ya. Tarik, ada zikirnya. Lepasnya ada zikirnya. Kalau dia kagak tarik zikir, lepas zikir, dosa besar. Nah, itu para waliullah. Kalau kita nunggu belepot dosa dulu baru berasa dosa, itu pun merasa dosanya masih gua sih belum apa-apa, dia baru dosanya gede. Nah, itu orang geblek namanya. Jadi tanda orang yang berakal adalah apa? Isti'dhamud dzunub, merasa, menganggap bahwa dosa itu adalah berat, dosa itu lebih besar. Warabi'u al-khaufu minallah. Keempat, ciri orang yang berakal takutnya kepada, jangan takut sama yang lain gitu ya. Boleh takut sama yang lain asal tujuannya takut kepada Allah. Pernah nggak kejadian orang pada takut sholat Jumat sehingga sholat Jumat libur? Kalau sholat Jumat dosa ya. Ada nggak? Pernah nggak? Pernah. Pak RW itu ya, Pak RW ya. Pak RW ngelarang-larang orang ke masjid. Kenapa Pak RW disuruh sama lurah gitu ya? Lurah disuruh sama siapa? Sama camat. Camat takut sama wali kota. Wali kota takut sama gubernur, takut sama presiden, takut sama COVID. La ilaha illallah. Lah jadi kagak bener hadirin. Orang yang
berakal itu takutnya hanya kepada ya, kalau kepada orang boleh, takut salah gitu. Wal khamisu tahqirun nafsi wa tadliluha. Dia menghimpit, membatasi hawa nafsu dan menghinakan hawa nafsu. Ya, mumpung punya mobil, ya sekali-kali mobilnya parkir di depan masjid, ya enak nggak kira-kira? Itu, ini parkirnya di Ancol mulu tuh masjid itu ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang berakal baik lahir maupun batin, dan semoga Allah masukkan kita golongan orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini tugas hadirin ya. Pokoknya setiap tahun minimal 2 kali hatam Quran. Kalau nggak hatam Quran 2 kali, anggap kagak pernah ada pengajian gitu ya. Gitu. Ya, syukur bisa hatam Quran tuh kayak Ustadz Dedi, enak ya. One day one juice. Wah, mantap gitu. Itu kenal Quran sama kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusyda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kalimat yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.